Suamiku anak terakhir, 2 bersaudara, dan kakak ipar udah punya rumah sendiri. Udahlah, menurut aku nggak udahlah juga sih. Masih ada beberapa cara yang masih bisa dilakukan, tapi yang nggak semua orang bisa ngelakukan. Kalau misalnya aku ada di posisi ini, aku tetap ngajak suami untuk pisah rumah sih. Bisa pisah rumahnya tuh ya bikin rumahnya deket-deket aja dengan mertua atau orang tua yang sendiri, biar bisa sambil nengokin, tapi nggak satu atap juga. Atau kalau misalnya ekonominya bagus ya sewa ART buat nemenin atau bantuin orang tua atau mertua. Tapi kalau misalnya ekonominya belum mendukung, terus kayak bisa juga bangun rumah deket-deket orang tua atau mertua. Ya mau gak mau kita harus nemenin dan bantuin orang tua atau mertua kita yang tinggal sendiri. Walaupun banyak di luaran sana orang tua yang tinggal sendiri karena anak-anaknya udah pada nikah, tapi ya emang lebih bagus ditemenin sih. Makanya itu guys, yang nemenin kita sampai akhir hayat itu sebenarnya bukan anak, tapi pasangan. Soalnya anak kalau udah berkeluarga sendiri itu ya dia juga pengen berumah tangga sendiri. Tapi ya gimana ya, kalau pasangan udah mendahului, mau gak mau anak juga harus mengerti. Susah-susah gampang sih kalau ada di posisi itu. Menurut aku kalau misalnya posisinya kayak gitu ya diobrolin aja sebelum nikah. Tapi kalau emang hal itu tuh terjadi setelah nikah, ya udah diobrolin aja sama suami setelah nikah. Nanti kalau udah dapat hasil keputusannya ya udah tinggal dihormati aja keputusan kalian berdua. Misalnya keputusannya tuh harus tinggal sama mertua atau orang tua yang tinggal sendiri. Ya udah, karena keputusannya itu dan nggak bisa ngambil pilihan lain, tinggal dijalanin aja, jangan banyak ngeluh. Tapi kalau misalnya masih bisa ngambil pilihan atau keputusan lain, baru deh boleh berusaha. Tapi kalau nggak bisa, harusnya nggak usah ngeluh tiap hari juga nggak sih? Nah kalau aku pribadi itu kan masih bisa ngambil keputusan lain ya selain tinggal sama mertua. Bentar-bentar, sebelum lanjutin ceritanya, di sini aku mau ngenalin produk. Selanjutnya aku juga dapat endorsement dari Hello Baby. Kebetulan aku tuh punya adik yang umurnya 3 tahun dan aku dikirimin ini. Ini udah dibuka karena kemarin selama lebaran tuh aku kasih ini buat adik aku biar dia tuh nggak terlalu banyak nyemilin makanan lebaran yang berbagai macam kan. Jadi aku kasih ini, aku buka, aku juga udah nyobain kemarin, ternyata rasanya tuh enak. Dalam satu toples kayak gini, ini tuh dapatnya kalau nggak salah 30 pieces. Nanti aku review lengkapnya, pokoknya ini aku review unboxingnya aja. Jadi kalau misalnya adik kalian atau anak kalian tuh lagi bapil, tinggal diseduhin Holy Baby ini aja karena ini tuh udah mengandung ekstrak dari buah pir asli tanpa pengawet. Iya guys, ini tuh termasuk sirup pir murni karena tanpa pengawet. Terbuat dari pir premium yaitu pir Akizuki dan campuran bahan herbal lainnya. Ini satu toples tuh isinya juga banyak banget, ada sekitar 30 pieces. Oh ya guys, ini juga bisa meningkatkan nafsu makan si kecil. Yang mau produknya langsung cek keranjang kuning. Sekarang aku lanjutin video aku dan aktivitas aku di rumah sambil lanjutin cerita juga. Jadi aku kan masih bisa nih ngambil keputusan lain selain tinggal sama orang tua atau mertua. Kebetulan orang tua dan mertua aku itu masih lengkap, masih sehat dan masih bisa ditinggal kalau misalnya kita mau pisah rumah. Jadi aku sama suami itu memilih untuk berusaha mandiri, pisah rumah dari orang tua dan mertua. Walaupun ya orang tua atau mertua itu ada nggak setuju-setujunya juga. Jujur nggak tahu kenapa. Padahal aku sama suami itu nikah pas udah dewasa, yang seharusnya kami berdua itu juga udah bisa menentukan pilihan hidup. Pastinya juga udah bisa hidup mandiri. Walaupun nanti pasti ada salah-salahnya ya, namanya juga baru mulai hidup mandiri. Tapi seharusnya dari situlah kami belajar. Jadi guys, intinya nanti kalau kita jadi orang tua dan kita punya anak dan udah mengizinkan anak kita untuk menikah, harusnya kita udah tahu kalau anak kita itu udah dewasa, udah boleh menentukan pilihannya sendiri. Kita sebagai orang tua itu boleh menasehati, tapi harusnya nggak boleh ngelarang atau ngatur, biar sama-sama enak dan nggak ada yang tersakiti. Oke guys, ini videonya udah lumayan panjang, 3 menitan lebih. Jadi seperti biasa aku lanjutin videonya ke vlog berikutnya. BTW satu hari aku uploadnya 3 kali ya.